Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon semuanya on kamera ya. Baik, bismillah. Langsung sebentar kita berbicara dan akan disampaikan oleh kelompok 1. Mbak siapa namanya? Yang presentasi siapa? Mbak siapa? Nursiska, Pak. Nursiska, saya persilahkan untuk menyampaikan bahan pembahasannya. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi pada presentasi kami pada pagi hari ini, dan juga teman-teman sekalian, kami harap untuk tetap on cam ya. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok pertama, saya sendiri Fatun Hasanah dan rekan saya Nurul Fadilah dan juga Nursiska Aprilia Putri. Sudah muncul PPT-nya teman-teman? Halo? Sudah muncul. Sudah muncul. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan, tujuan dan fungsi serta perkembangannya. Di sini pemateri pertama atau penyaji pertama saya sendiri, terus penyaji kedua Mbak Siska, dan penyaji ketiga Mbak Dila. Nah, di sini kita masuk pada pengertian. Pengertian supervisi sendiri dari secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan visi yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas. Teman-teman sudah paham apa itu menilik? Belum. Menurut KPBI, menilik itu melihat dengan sungguh-sungguh atau mengamati. Nah, seperti itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru ataupun pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Nah, di sini ada beberapa ahli. Di sini yang kami ambil ialah menurut Manulang menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang diterapkan terhadap suatu pekerjaan. Yang telah dilaksanakan, bahkan menilai dan mengoreksi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sejak awal. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya, bisa. Saya lanjut ya. Selanjutnya, tujuan supervisi akan dijelaskan oleh Mbak Siska. Untuk tempat, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah tujuan supervisi dan fungsi supervisi. Di sini tujuan supervisi tersendiri ada 5. Yang pertama ada menghasilkan kinerja terbaik. Maksudnya yaitu dengan cara memperoleh feedback dari semua pihak atau aspek yang sudah kita kerjakan.
Terus yang kedua, Ya, meningkatkan rencana Mbak Anu, kerja dan melakukan Mbak tindakan Notul mana perbaikan. Notul? Di sini kita melakukan dengan cara beberapa kita melakukan beberapa rencana kerja dan melakukan revisi terhadap deviasi atau kesalahan yang mungkin terjadi. Terus yang ketiga ada menjajaki progres dan perubahan yang terjadi dari sisi input, proses maupun output melalui sistem pelaporan dan pencatatan reguler. Maksudnya di sini menjajaki progres dan perubahan yang terjadi dari sisi input, proses maupun output melalui sistem pelaporan dan pencatatan reguler. Di sini kita mengoreksi atau memperbaiki terhadap output, pengeluaran atau input yang masuk. Mungkin begitu. Terus yang keempat, membantu pengembalian keputusan. Seperti manajer melakukan program dalam menentukan hal, supervisi dan pengawasan dalam pendidikan of instruction, foundation, Swerigen dan bukunya Supervision and Dimension. Di sini mengemukakan fungsi supervisi ada 7. Yang pertama ada mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Terus yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Dan yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dengan cara memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Jadi intinya tujuan supervisi sendiri yaitu sebagai pengendalian kualitas, pengembangan profesional dan untuk memotivasi guru. Supervisi sebagai pengendalian kualitas artinya kepala sekolah sebagai supervisor bertanggung jawab memonitor proses belajar mengajar di sekolah dengan cara berkunjung ke kelas, berkonsultasi dengan guru yang ada di dalam kelas, guru yang mengajar di sekolah, seperti itu. Terus fungsi utama supervisi yaitu ditujukan kepada perbaikan atau evaluasi dan peningkatan proses belajar mengajar guru di sekolah. Di sini supervisi yang berhubungan dengan kinerja guru dalam proses belajar mengajar memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, supervisi kurikulum, yaitu menjamin penyampaian kurikulum dengan tepat dan benar. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademis, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran, yaitu dengan cara membantu merencanakan program akademis. Terus yang ketiga, pengembangan profesi dengan melaksanakan program pengajaran kemampuan dalam proses belajar mengajar guru di sekolah adalah dengan cara penguasaan materi atau bahan metode alat dan evaluasi. Bisa dipahami teman-teman? Dilanjut, nanti ada pertanyaan gitu Mbak. Ya Mbak, siapa nih namanya? Dilanjut, selesaikan dulu, nanti ada pertanyaan gitu ya. Selanjutnya bila tentang perkembangan supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Kami persilakan. Sedang kepada saya. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan. Ini terjadi beberapa masa ya. Yang pertama pada artinya masa dahulu. Ini terjadi pada 3 abad. Itu abad 17 dan abad 19. Nah,
atau super namanya super melakukan supervisor berasal dari sekolah, tapi tetap pada sekolah dan kepala sekolah sebagai pengendali utamanya. Jadi ke-17 super berasal dari luar sekolah, namun ada struktur sekolah, tapi pengendalinya tetap kepala sekolah seperti itu. Sedangkan pada abad ke-18, tugas super ini hanya melihat guru-guru yang mengajar, namun tidak memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh guru, di mana di situ supervisor hanya bertugas mengerjakan perintah dari atasannya seperti itu, tidak memperbaiki, namun cuma hanya menilai apakah guru itu benar atau tidak dalam mengajar seperti itu. Ke-19 di sini supervisor tidak hanya saja dalam mengajar, tetapi dalam administrasi di situ supervisor juga menilai seperti itu. Sedangkan pada masa sekarang, untuk sekarang metode-metode mengajar antar hampir sama seperti itu. Mencerminkan seperti itu. Untuk ciri-ciri yang kedua tadi bersifat demokratis, artinya mencerminkan dinamika, dapat mengerti peranan kepemimpinan untuk yang modern. Sedangkan yang pertama, ciri-ciri supervisor modern ini yaitu menciptakan dan mempertahankan antar hubungan yang memuaskan di antara semua anggota staf seperti itu. Jadi dasar yang paling utama dalam melaksanakan supervisi. Supervisi merupakan suatu proses yang menyatukan aktivitas individu di pengenalan dan hubungan yang akrab seperti itu. Sudah baguslah. Dari penjelasan kami sudah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Dari penjelasannya kami, dari teman-teman, apakah ada sanggahan ataupun saran? Kami persilakan untuk teman-teman untuk dari ini ataupun saran ataupun kritik, kami persilakan. Jika tidak ada, kami lanjut ke tanya jawab ya. Di sini kami buka untuk 3 penanya. Silakan teman-teman. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Mutiatul Hasan. Kenapa Uswah? Sebut nama. Nama saya Mutiatul Hasanah. Saya mau bertanya tentang adakah cara untuk minimalisir dampak negatif pelaksanaan supervisi? Hanya itu pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa 2 penanya teman-teman. Silakan. Apa mungkin mau langsung dijawab? Saya ingin bertanya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Aprilia Wardani. Di sini mau bertanya tentang contoh dari pengembangan profesi supervisi di dalam dunia pendidikan sendiri itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Ya, monggo, Mbak. Nama saya Dinanda Agustia Puji Pangestu. Saya ingin bertanya, kan di supervisi itu sangat penting bagi pendidikan. Pasti ada permasalahan seperti problematika kurangnya sarana prasarana. Bagaimana cara menanggulangi permasalahan itu? Terima kasih. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Di sini sudah cukup ya, sudah lengkap 3 penanya. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Muti, di sini pertanyaannya Mbak Muti mungkin bisa diulangi, Mbak. Di sini yang saya dapat, adakah cara Mbak Bil, disimak ya. Pertanyaan dari Mbak Muti, adakah cara untuk meminimalisir dampak negatif pelaksanaan supervisi? Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa diketahui ada dampak negatif dari supervisi sendiri. Peninjauan dari orang yang lebih paham gitu. Jadi kalau menurut kami sendiri, sepengetahuan kami tidak ada dampak negatif dari visi ini. Itu malahan emang harus butuh seperti itu untuk mengetahui sejauh mana kinerja guru dan staf-staf di sekolah, di lembaga pendidikan. Untuk jawabannya. Jadi berarti tidak ada dampak negatif dari supervisi itu? Oke, kalau kami tidak ada. Ini mungkin pertanyaan kedua tadi. Baiklah, sudah bisa dipahami Mbak Muti, bisa diterima. Teman-teman semua bisa diterima. Pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mbak Laili Aprilia. Di sini Mbak Laili minta contoh dari perkembangan supervisi pendidikan, begitu Mbak? Iya, contoh dari bagaimana kinerja dari supervisi sendiri di dalam dunia pendidikan. Contoh yang sangat menonjol, pekerjaan apa yang dia lakukan yang sangat menonjol di dunia pendidikan. Saya jawab ya. Ini terus Pak. Baiklah, di sini
Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak PJ. Pertanyaannya, bagaimana contoh kinerja perkembangan di dalam supervisi dalam pendidikan, gitu Mbak ya. Di sini kalau di dalam pendidikan, supervisi dalam pendidikan itu yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, kegiatan dan supervisi dalam yang bisa dilakukan secara efektif itu yang pertama seperti kunjungan kelas, terus yang kedua diskusi kelompok, terus yang ketiga pembinaan individual serta simulasi pembelajaran. Itu contoh-contoh dari supervisi di dalam pendidikan, Mbak. Jadinya kalau dalam pendidikan itu kepala sekolah yang menjadi supervisor yang paling menonjol. Pertanyaan dari Mbak Dinanda, mohon disimak. Di sini pertanyaannya Mbak Dinanda ialah mengenai sarana dan prasarana. Pertanyaannya, bagaimana cara mengulangi sarana dan prasarana yang bermaksud begitu ya Mbak? Mbak Dinanda, pertanyaannya mengenai sarana dan prasarana yang tidak efektif, cara menanggulanginya. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinanda. Cara menanggulangi sarana dan prasarana yang tidak jalan. Nah, di sini supervisi bukan hanya mengevaluasi atau memberikan supervisi juga memberikan pembinaan terhadap pertumbuhan profesi itu dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang ada. Mbak Dina, halo, bisa diterima? Mungkin kendala wifi ya. Oke, sudah Mbak Uswa. Mbak Uswa gimana? Sudah cukup ya? Sudah cukup Bapak. Sudah cukup. Jadi pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan minimalisir dampak program supervisi. Yang kedua adalah pekerjaan pokok supervisor. Ketiga apa? Cara menanggulangi sarana dan prasarana yang tidak efektif Bapak. Cara menanggulangi sarana prasarana, kenapa? Sarana dan prasarana yang tidak efektif. Yang tidak efektif. Okay. Baik. Ini waktunya tinggal sedikit lagi, kita akan out semuanya ini. Jadi yang pertama, pertanyaannya Mbak Mutiah harus kembali kepada pengertiannya dulu, ya. Jadi pertanyaan meminimalisir ya, gitu ya. Meminimalisir itu, pertanyaan itu tidak akan muncul kalau kita memahami pengertian supervisi. Yang perlu diminimalisir itu kalau ada masalah, sedangkan supervisi itu bukan masalah, begitu ya. Mana Mutiah itu? Mutiah yang nanya ya? Hah? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan program inti. Program inti adalah mengendalikan, Mbak siapa tadi yang tanya itu? Rizka ya. Mengendalikan segala pekerjaan komponen manajemen pendidikan. Jadi tidak hanya satu komponen semua gitu kan. Kalau kita duduk di MPI, tapi kalau duduk di EPAI maka kemudian ya hanya di kelas. Kita hanya melihat bagaimana guru itu mengajar, persiapannya bagaimana, metodenya bagaimana. Anak yang menerima materi dari guru itu paham nggak gitu kan. Nah itu welcome, biasa seperti itu, lumrah. Kalau ada anak tidak paham itu lumrah, tidak ada masalah. Yang tidak lumrah kalau kemudian tidak ada perbaikan daripada metode yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam proses
pengelolaan lembaga. Itu yang tidak lumrah gitu kan. Tapi kalau masalah pasti lumrah, Mbak Parati. Nah, masalah-masalah di lembaga itu biasa, Mbak Nur, Mbak Nurul, Mbak Laili, itu biasa. Yang tidak biasa kalau jenengan sampean itu semua diem kalau ada masalah. Itu yang bahaya ya. Itu yang harus diminimalisir, Mbak Mutiah. Ya. Terus yang ketiga adalah sarpras, ya sama, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya mudah, Mbak Dianda itu siapa tuh namanya? Yang tanya bagaimana? Yang tidak efektif tuh maksudnya tidak efektif bagaimana gitu? Apa punya masjid tidak dipakai gitu maksudnya? Bagaimana? Atau punya mobil gak dipakai Pak gitu kan? Waduh, kirim saja ke rumah saya. Yang mana maksudnya? Itu perlu dipertimbangkan. Tapi memang adik-adik banyak pemimpin itu yang seperti itu, Mbak Rizka, Mbak Mutia ya. Jadi mereka menganggarkan sarana, tapi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Itu harus melewati musyawarah yang kental lah. Mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi kalau mengelola lembaga pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan dengan keinginan. Orang-orang tuh banyak dengan keinginan gitu loh. Kalau saya seperti ini, repot ah. Yang dikelola uangnya umat. Kalau miliknya sendiri gak apa-apa, mau kulkas pintu 4 kayak terserah gitu kan. Tapi kalau lembaga kan harus sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya kira ini semuanya ya. Ini saya absen. Mbak Inaya ada? Izin Bapak. Wardatul Mukarramah? Barusan untuk Bapak keluar lagi karena yang pondokan kendala dengan wifi Bapak. Iif? Cepat dijawab. Wardatul Mukarramah ada Bapak. Hafidatus Solihah ada? Asrani? Mar'atus Solihah? Wardatul Mukarramah hadir Bapak. Tolong Asrani? Gak ada Bapak. Gak ada. Mar'atus Solihah? Gak ada. Maulidatul Azimah? Gak ada. Zainatul Widad? Hadir Bapak. Mana? Ada. Zainatul Widad? Ini Bapak. Oke. Nur. Iya ada Bapak. Kok terlambat Zainat? Nordiana Khalida? Susmiati? Ya, Nam. Ada Bapak. Mana? Susmiati ada? Himmatul Awaliyah? Afifatur Rahmah? Ada Bapak. Mana? Ada. Itu Ada. Bapak. Ada di mana? Mikrofonnya gak bisa katanya Bapak. Ya, tapi mana wajahnya? Siti Nur Afiatun? Gak bisa masuk Bapak karena itu wifi-nya gak bisa. Linda? Apotik itu berdirinya jalan raya. Linda? Tidak ada. Baik, yang lain sudah saya absen ya. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Kita tutup, kita akan bertemu sesuai dengan jadwal yang kita sepakati ya. Sekarang hanya untuk Zoom. Jadi yang akan datang hari apa itu Mbak Nurul? Mbak Nurul Fadilah? Yang akan datang berarti hari? Sesuai dengan Hah? Sesuai kesepakatan kita hari apa kemarin? Hari Rabu ya? Hari Rabu sudah ya. Seperti itu kita masuk luring nanti ya. Oke, baik, terima kasih, semoga sukses semuanya. Bapak. Ya. Oke, yang sabar belajar. Siapa yang nggak ada? Namanya saya nggak. Amin. Indah tadi sudah dipanggil.
Indah Iya, Nihaya. Dinda Berjati hadir Bapak. Oke, Namanya saya baik. belum dipanggil. Oke, yang sudah tidak dipanggil berarti sudah di absen. Yang dipanggil berakhir-akhir itu berarti yang terlambat. Ya. Zila hadir. Dinanda Agustina ada. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam